Aku nanti agak cepetin aja ya teorinya, biar prakteknya ada waktu cukup. Langsung aja masuk ke slide selanjutnya. Yang pertama, apa itu web analytic? Nah, definisi web analytic menurut Digital Analytics Association adalah pengukuran, pengumpulan, analisis, dan pelaporan data internet untuk memahami dan mengoptimasikan penggunaan web. Nah, dengan web analytic ini, jadi teman-teman yang punya website bisa menganalisis perilaku pengunjung website website kita. Nah, selain itu juga dengan web analytic ini kita bisa mengumpulkan data pengunjung seperti IP address dan browser yang digunakan. Next. Nah, di web analytics sendiri terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ini ada web intelligence. Nah, web intelligence adalah bidang dan pengembangan ilmiah yang mengeksplorasi peran dan memanfaatkan kecerdasan buatan dan teknologi informasi untuk produk, layanan, dan kerangka kerja baru yang diberdayakan oleh World Wide Web atau singkatannya WWW. Nah, jadi web analytic ini dibantu oleh kecerdasan buatan dalam menganalisis data. Nah, kedua ini ada web metrics. Web metrics adalah berbagai pengukuran yang dilakukan pada situs web tertentu untuk melacak kinerja dan statistiknya. Ketiga ada ad metrics. Ad metrics ini adalah alat untuk mengukur penggunaan sumber daya elektronik. Next. Nah, selanjutnya ini ada tujuan dari web analytics. Nah, tujuan itu yang pertama ada menurunkan bounce rate, memahami pola traffic. Jadi pola traffic ini maksudnya adalah perilaku dari rata-rata pengunjung di situs kita. Nah, meningkatkan pengalaman browsing, kemudian mengukur hasil advertising, kemudian menargetkan audiens, meningkatkan traffic website, dan meningkatkan kualitas konten. Next. Nah, di sini ada 2 jenis web analytics. Yang pertama ada offsite dan onsite. Nah, kalau yang offsite ini kinerja webnya itu diukur dan dianalisis dari perilaku pengunjung. Jadi offsite ini menganalisis keseluruhan aktivitas pengunjung seperti jumlah pengunjung ke situs, komentar dari pengunjung, dan website visibility. Nah, kalau onsite itu perilaku pengunjungnya diukur secara real time ketika mereka sedang online menggunakan situs. Jadi data kunjungan dapat dilihat oleh pemilik situs dan kita sebagai pemilik website itu bisa melihat berapa kali pengunjung tersebut masuk ke situs kita. Next. Nah, di sini ada metode pengumpulan data di web analytics. Di sini ada 4 macam. Pertama ada log file analytics. Jadi log file analytics ini contohnya ketika seorang pengguna mengunjungi situs kita atau melaksanakan sesuatu tindakan, maka di web server analytics-nya ini akan merekam semua informasi di dalam log. Jadi informasi yang dikumpulkan dari log files itu antara lain adalah total jumlah pengunjung, tanggal kunjungan dan durasi, dan lokasi geografis. Nah, lokasi geografis ini bisa dilacak dari IP address pengunjung. Nah, log file analysis juga bisa membantu memonitor aktivitas pengunjung dalam bentuk heat count. Seperti contohnya itu kayak berapa kali pengunjung mengklik dan melihat halaman website kita, kemudian berapa kali pengunjung mengklik image atau objek-objek yang ada di dalam situs kita. Dan kemudian data-data tersebut akan disimpan dan menjadi status sebuah situs di dalam log. Nah, kedua ini ada page tagging. Page tagging ini bekerja untuk memasukkan kode JavaScript kecil pada semua halaman yang ingin kita monitor. Dan kode ini bisa melacak pengguna yang telah mengakses konten tertentu di website kita. Dan juga bisa memonitor aktivitas pengunjung. Jadi, kode JavaScript sendiri ini didapatkan dari perusahaan web analytics yang menyediakan. Nah, biasanya kita tuh harus bayar kalau ingin menggunakan page tagging ini. Nah, biaya di page tagging ini rata-ratanya termasuk mahal ya, teman-teman. Dan biasanya berbasis biaya bulanan. Dan juga page tagging ini dia melihat page view di halaman website kita. Jadi, misalnya halaman website-nya semakin populer, maka itu biayanya juga akan semakin mahal.
Nah, selanjutnya ketiga ada cookies. Nah, cookies ini digunakan untuk menyimpan data, informasi, dan alamat IP pengunjung. Dan dengan cookies, pemilik website ini dapat mengukur jumlah pengunjung. Yang terakhir ada packet sniffing. Packet sniffing ini menangkap data atau mengumpulkan data yang dipertukarkan antara web server atau sumber lainnya. Next. Nah, di sini ada cookies. Nah, di slide sebelumnya kan tadi udah disinggung dikit ya mengenai cookies. Jadi cookies adalah data kecil yang dikirim dari website dan disimpan di komputer pengunjung di dalam web browser mereka. Dan tujuan utamanya ini untuk menyimpan data-data informasi pengunjung website. Next. Nah, cookies ini ada 4 jenis. Yang pertama tuh ada transient cookies. Nah, jenis ini itu jadi kalau misalnya ada pengunjung datang ke website kita, nah cookiesnya ini akan tersimpan di komputer pengunjung. Tapi setelah pengunjung itu sudah keluar dari website kita, maka cookiesnya ini akan terhapus secara otomatis. Nah, kalau misalnya persistent cookies, kalau jenis ini tuh misalnya pengunjung masuk ke website kita, maka cookiesnya itu kan akan tersimpan di komputer pengunjung. Tapi walaupun misalnya pengunjungnya udah keluar dari website kita, nah cookies ini akan tetap ada di komputer pengunjung. Jadi cara menghilangkannya itu harus dihapus sendiri sama pengunjungnya melalui setting. Ketiga ada first party cookies. Nah, ini tuh ketika seorang pengunjung mengunjungi sebuah situs, first party cookies itu ditanam di sistem mereka. Jadi cookies bisa datang dari berbagai sumber. Nah, first party cookies ini datang langsung dari website yang kita kunjungi. Dan biasanya dia tuh diidentifikasinya dengan kita cek nama domain website tersebut di settingan cookies kita. Nah, terakhir ada third party cookies. Third party cookies ini contohnya adalah ketika seorang pengunjung mengunjungi sebuah situs yang memiliki banner ads, link, image, video, atau kayak iklan-iklan gitu. Nah, maka itu disimpan di komputer pengunjung. Nah, third party ini memperbolehkan pengiklan atau advertiser untuk mengirim iklan ke sebuah komputer dan melacak bagaimana iklan tersebut dilihat dan siapa yang mengklik iklan tersebut. Next. Nah, sekarang kita masuk ke materi Google Analytics. Jadi Google Analytics ini adalah sebuah tool yang digunakan untuk mengukur dan memonitor kinerja dari situs-situs tertentu. Nah, di Google Analytics ini ada sebuah report. Nah, nanti report ini akan menunjukkan bagaimana para pengunjung menemukan situs kita. Apa yang mereka lakukan di situs kita, total pengunjung di situs kita, dan waktu yang mereka habiskan di situs kita. Nah, Google Analytics ini bisa meningkatkan optimasi situs kita dan meningkatkan ROI marketing. Nah, ROI marketing ini adalah angka yang mengukur untung atau ruginya ketika kita tuh menjalani sebuah website bisnis. Nah, Google Analytics ini cukup penting kalau misalnya teman-teman punya website. Jadi kayak Google Analytics ini bisa memonitor dan menganalisis pengunjung, kemudian mengidentifikasi perilaku pengunjung, membantu meningkatkan website bisnis. Nah, jadi dengan Google Analytics ini kita bisa memperbaiki kekurangan di website kita dengan melihat data-data analisis yang sudah diberikan oleh Google Analytics. Next. Nah, di sini ada cara kerja dari Google Analytics. Itu yang pertama, pengunjung ketika mengunjungi situs akan mendapatkan cookies. Nah, kemudian karena di situsnya itu udah ada kode JavaScript, maka kode ini bisa memonitor perilaku pengunjung. Nah, perilaku ini akan disimpan di Google Server dan kita sebagai pemilik website bisa melihat laporan perilaku pengunjung tersebut di Google Analytics dashboard. Next. Nah, ini ada informasi yang akan disediakan oleh Google Analytics untuk kita. Adalah bagaimana pengunjung bisa masuk ke situs kita. Jadi kita bisa melihat
pengunjung itu masuk itu melalui sosial media kah atau langsung dari search engine. Nah, selanjutnya ada informasi apa yang pengunjung cari. Jadi dengan kita bisa melihat perilaku pengunjung, jadi kita bisa tahu pengunjung ini tuh cari apa di website kita. Kemudian kita bisa melihat jenis web browser apa yang digunakan pengunjung. Jenis web browser tuh contohnya seperti Chrome, Mozilla, Bing, dan lain-lain. Nah, terakhir ini adalah kata kunci yang digunakan pengunjung untuk menemukan situs kita. Nah, kata kunci ini biasanya terdapat di search engine ketika pengunjung mengetik sesuatu di search engine, kemudian mengklik situs kita. Nah, data ini tuh akan disimpan di Google Analytics. Jadi, dengan kata lain, kita bisa tahu kata kunci apa yang sering digunakan pengguna, sampai pengguna itu tuh bisa masuk ke website kita. Next. Nah, selanjutnya praktek akan dijelaskan oleh Kanana. Halo? Halo, oke. Teman-teman, masih kembali tadi. Oke, sekarang kita saat ini belajar tentang Google Analytics. Nah, teman-teman, boleh dibuka di saat ini ya. Aku ketik ini konsep. Oke, boleh dibuka teman-teman. Jadi saat ini kita mau mengaktifkan gimana caranya. Kita mau belajar gimana caranya mengaktifkan Google Analytics. Nah, teman boleh dibuka. Aku harap semua di sini teman-teman ikut mencoba ya, gitu. Perwakilan di tiap kelompok 1 minimal. Tugasmu yang ikutin yang satu kelompok kamu yang perwakilan itu, kalau teman kamu yang nanti bertanya, kamu ajarin caranya. Oke? Di sini kamu sebagai perwakilan, nanti kamu akan share bagaimana caranya nanti aktifkannya. Karena kan ini pakai WordPress yang kelompok ya. Oke? Nah, ini teman-teman yang saat ini kita lakukan, nanti ada 2 tahap ya. Ini yang pertama kita aktifkan Google Analytics-nya, ini semua ya, semuanya ya, gitu. Jadi sekarang buka ke sini, nanti make sure di ujung kanannya, si account-nya pakai yang SMA Trinitas, oke? Jadi itu akan ada kotak nih, ada kotak 4 biji, sebelahnya ada kayak gambar orang. Nah, gambar orang ini, diharapkan pakai email Trinitas, wajib ya. Kenapa? Jangan pakai email pribadi untuk kalian nanti someday kalau kalian mau berusaha silahkan pakai email pribadi kalian. Tapi saat ini kita belajar, jadi kita pakai email di pihak sekolah ya buat edukasi. Oke. Sampai sini aku buka nanti akan start measuring atau mulai mengukur ya. Diklik aja akan muncul seperti ini. Nah, nanti akan muncul seperti ini teman-teman. Di sini silakan isi namanya. Kalau aku GA skor nama. Bebas ini teh Kak. Ya. Namanya yang diisi bebas. Bebas, tapi kalau aku GA itu apa Google Analytics GA tuh. Jadi aku kasih inisial gitu loh. Kalau aku Oh iya, ya. oke. Makasih Kak. Oke, sip. Bebas ya. Yang penting kamu bisa tahu itu bahwa oh ini tuh account name nanti karena ada lagi property name nanti. Gitu ya. Ada 2. Nanti bakal ada 2 nama gitu ya. Jadi sih bebas teman-teman mau kasih nama pun. Asalnya nanti tahu ini bahwa ini account name ya gitu. Ya sampai saat ini nanti akunnya property name nggak akan kepake, maksudnya nggak akan kepake gimana banget hanya untuk sebagai penamaan. Tapi kalau kalian nanti udah di dunia kerja harus jelas ya. Ini tuh apa, jangan isi asal. Oke. Ya, account name udah tulis, udah diisi. Ini centangnya 4 ya. Jadi awalnya kan centang baru 3 nih, sebenarnya baru 3, satu lagi belum. Centang aja satu lagi ya, gue program habisnya. Nah, kalau udah centang 4 ini kita next. Next ya. Oke, yang udah sampai sini boleh resen.
Oke, baru 10 orang. Enggak sih 12. Yang ketinggalan bilang ya teman-teman ya. Oke, 14. 15. 16. Oke, yang teman yang ketinggalan boleh nanti sekarang ya, maksudnya ngomong langsung aja ngomongnya, "Kak, aku ketinggalan." Oke. Lanjut ya. Kalau di property item ini, nah ini properti ini. Tadi aku namanya GA, sekarang kasih nama WA. GA tuh Google Analytics, kalau WA Web Analytics. Ya aku udah aku ngasih nama kenapa kayak gini supaya apal aja. Oh, yang GA tuh yang akun name tadi. Kalau ini property name. Itu aja sih. Kak, Ya, tadi aku yang ketinggalan di tuh yang mau tuh kok yang mau masukin namanya itu dari mana? Gimana caranya? di sini. Lah, kamu udah sini belum? Udah sini? Sudah Ya, saya measuring dah. time measuring sudah. Oke, mau kamu kecil kayak gini nggak? Iya, Oke, udah isi nama yang di sini. Oke, isi nama, account name-nya. Yang mau ikutin boleh, GA underscore nama kalian boleh, bebas pun boleh. Tapi yang penting kamu harus tahu bahwa ini adalah account name kamu dan nanti ada property name. Oke, Rafael, Davin, kamu sampai sini udah? sudah. Kalau sampai sini udah next? Sampai sini udah? Sudah. Edisi Indonesia dan GMT-nya. Sebentar. Oke. Kak, Ya, ini tuh yang buat per orang kan? ya saat ini kamu aktifkan email kamu. Iya, yang buat per orang kan, bukan takutnya ke kelompok. Nanti kelompok nanti di WordPress-nya kelompok. Ya, oke. Terima kasih, Kak. Yuk. Oke, udah diisi. Indonesia rupiah udah. Oke, kabarin Rafael Davin kalau udah beres. Tunggu. Tapi kalau yang nama propertinya apa yang kayak gini? Bebas. Ini aku kasih Insta WA tuh Web Analytics ya, bukan WhatsApp ya. Ya, Nah. tahu maksudnya. Oke. Udah diisi? Sudah. Kak, Ya, Kak, sama ini. Ya, Maria. saya nggak bisa masuk ke webnya soalnya sinyalnya jelek, jadi muter-muter terus. Oh. Gimana ya? Oke, penjual buat kamu ya. Nanti tetap tugasnya tetap ya. Nanti harus ada yang di screenshot sebagai bukti itu pengumpulan kamu sudah mengaktifkannya. Karena kamu lagi masa sinyal, khusus kamu di extend aja deh ntar ya. Pokoknya sinyal lagi muter-muter kan, tapi nggak seharian kan. Nah, nanti ya sore kalau ini kamu kerjain ya. Iya. Nanti submit late nggak apa-apa, tapi nama kamu nggak apa-apa nanti submitnya late nggak apa-apa. Tapi ya at least ya secepatnya ya. Oke? Iya, Kak. Makasih, Kak. Yo, makasih. Oke, ya. Yang saya nggak bisa masuk, Kak. Masuk apanya? Nggak bisa masuk ke analytics-nya, Kak. Kenapa nggak bisa masuk? Itu kan ada tulisan apa nggak? Error atau apa? Ya, Kak, yang this site can be reached itu, Kak. Kamu bukanya di kolom chat. Kan aku bikin kolom chat. Itu di ini ya? Kenapa, Kak? Kan di kolom chat ada. Kolom Ya, chat Kak, yang ada. itu, Kak. Tetap nggak Ya. bisa, Kak. Nggak bisa. Nggak bisa, Kak. Oke, coba kamu nanti buka pakai incognito atau private ya. Cobain. Tapi kalau ya, nah kamu kudu login deui. Oke, kalau nggak bisa, ya udah kamu cobain aja, ya.
karena semua ini pada bisa gitu, kecuali teman-teman juga nggak bisa. Ya Max ya, silakan. Zeus ya. Oke Kak, makasih Kak. Yuk kabarin aja ya kalau udah bisa atau nanti di akhir kelas masih belum bisa. Oke, teman-teman kita lanjut ya. Ini udah semua ya, Indonesia dan DMT. Ini apa setuju ya? Kasih rupiah. Udah gitu kita next. Akan muncul seperti ini. Silakan industri kategorinya. Kalau di sini aku kan memang kita bilang bisnisnya. Jadi kalau mau ini kasih bisnis dan industrial. Kalau bisnis size-nya karena ya kita nggak punya pegawai, karyawan nggak ada. Tapi kan kita sendiri yang kerja, jadi small aja small. Kalau berkelompok ya cuma bertiga, 5. Oke. Semua yang sini dicentang teman-teman untuk ini tuh tujuannya apa? Google Analytics untuk kita tuh pakai Google Analytics buat apa? Tujuannya, niatnya buat apa? Nah, centangnya semuanya ya, kecuali other. Kalau sudah centang semua, di-create akan muncul seperti ini. Ada 2 ya. Ada yang accept biasa ini apa namanya? Term of agreement-nya biasa ya ini. Ini oke, sampai sini kalau udah dua centangnya nunggu accept ini. Boleh resen teman-teman yang udah sampai di sini. Oke, teman-teman. Materi juga udah di-post sama Kavania. Jadi Kak, teman-teman yang mau buka ya, itu kenapa? kalau yang pilihan yang kategori industrinya itu apa sesuai sama kelompoknya? Ya, kamu kan di sini kan bisnis ya? Iya. Ya, bisnis aja. Kalau kamu mau yang lain, monggo silahkan. Tapi di sini kita bisnis. Tapi ya oke, kamu sesuaikan, boleh sesuaikan. Tapi aku prefer bisnis aja karena memang kita bisnis. Sebenarnya ini ya untuk kayak mengukur aja sebenarnya gitu. Oke. Di sini nggak ada benar yang salah kok. Jadi ini mah untuk kita untuk apa ya? Mengukur buat kita mengoptimalkan pengukuran kita gitu. Karena Google tidak tahu kita tuh apa gitu. Oke. Oke, udah sampai sini kita lanjut ya. Accept ya. Accept. Nanti akan muncul seperti ini. Sebelum kesini memang kayak ada account-nya izinkan aja teman-teman ya. Kasih izin aja permission-nya, kasih mungkin akan sekali atau 2 kali. Nah, teman-teman nanti kesini ya. Kalau misalkan nanti nggak muncul sini, cari ini ada admin, cari yang di properti yang tadi yang namanya WA ini, cari data stream. Oke. Yang sampai sini Kak. boleh ya. Ini sebelumnya ada apa? Komunikasi email saya. Centang Ya. aja semua. Centang semua, izinkan. Ya, diizinkan ya. Kayak kamu mau login gitu kan? Simpan Ya. sana. Nah. Ya, kasih Kak. Oke. Yo, kasih. Izinkan aja ya kayak gitu ya, nggak apa-apa. Oke, kenapa izinkan semua? Karena ini kita pakai Google dan kalian pakai email Google juga dan pakai email sekolah. Jadi kalau ada apa-apa bukan di data pribadi kalian, gitu makanya. Oke, yang udah nyampe sini boleh resen teman-teman. Yang sudah nyampe data yang di sini. Oke, 15. Oke. Hampir setengah kelas ya udah ya. Oke, dari sini kita masuk ke web. Pencet yang choose platformnya web ya. Pencet yang web ya. Kita pencet. Nanti akan muncul setup data stream seperti ini. Nah, kalian masukkan apa ya, URL ya. URL dari kelompok kalian. Nah, aku ini seperti ini. Kalau di sini ada yang di sini tuh apa ya? Kelasnya Zeus musik itu di situ ada rasanya. Nah, boleh sini ya masuk ke sini. Slash-nya jangan lupa itu kan ini kan dm.trinitas.it.edu. Slash-nya itu nama kelompok kalian. Nah, masuk ke sini ya. HTTPS yang di depannya jangan dipakai teman karena ini udah ada ya, ada dia aja. Terus ada materi kelas. Sorry. Stream name-nya kalian pakai nama kalian ke materi kelas ya. Kalau di sini aku pakai materi kelas. Karena memang ibaratnya kayak perusahaannya namanya itu. Jadi pakailah nama produk kalian lah gitu. Oke. Nah, itu contohnya tuh cokolate ya, kayak gitu ya. Oke.
Nanti udah boleh raise hand, jangan diturunkan. Kalau sudah beres. Ini dikit lagi kita selesai teman-teman. Stream name-nya mana nama tokonya kan ya, Kak? Betul, nama tokonya atau nama website kalian. Betul. Oke. Oke. Kasih, Kak. Yuk, kasih. Oke, teman-teman. Kalau sudah dari sini, kalau sudah, ini kan awalnya memang gini ya. Ada di on gitu ya. Kalau udah create stream. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, kalau sampai sini, ini yang kalian screenshot web stream detailnya. Ini akan screenshot dan kalian harus submit ke Google Classroom. Tiap-tiap orang pasti berbeda measurement ID-nya karena namanya ID beda yang sama ya. Ada stream ID, ada measurement ID-nya. Ini yang di screenshot, yang kalian satu layar ini screenshot, masukkan ke Classroom ya, submit ya. Walaupun kalian sama kelompoknya, tapi bisa beda-beda si measurement ID-nya. Bisa berbeda. Jadi, ya bisa berbeda gitu teman-teman ya. Kak, Ya, maaf untuk URL-nya tadi apa ya? Saya teh keputus gara-gara wifi-nya mati. Oke, ini aku copy lagi. Kayak gitu ya. Oh Kalau iya, bisa. Oke. terima kasih Kak. Yo, terima kasih. Kak, mau nanya Yuk. Kak, step yang sebelumnya tuh kayak gimana Kak? Saya ketinggalan Kak. Ini? Nah itu kemana Pak? Kak, bisa ke setup data stream. Oh, di sini. Kamu udah sampai sini belum? Udah Kak. Pencet yang platformnya web. Oke, makasih ya Kak. Yo, makasih. Oke, begitu teman sudah, silahkan buka WordPress-nya. Perwakilan tiap orang ya, kelompok. Buka WordPress-nya yang kelompok ya. Mas kamu login dulu ke WP admin-nya atau WP sudah login dulu PHP-nya. Oke. Nah, teman-teman, di sini ini screenshot yang nanti akan submit ya, langsung ya, submit ya. Oke, kita lanjut ke, aku ganti share dulu ya. Kita masuk ke WordPress ya sekarang ya. Perwakilan tiap orang ini mah tiap kelompok perwakilan aja. Aku stop dulu share-nya. Stopnya terus aku share satu window. Sudah kelihatan ya teman-teman. Nah, di sini kalau udah masuk teman-teman silakan ke plugin. Kita akan pakai plugin di sini. Add new. Ya, seperti biasa. Kalau plugin add new dulu. Add new, di sini kita cari Google Analytics. Oke, Google Analytics ya. Cari. Dan di sini teman-teman kalau nyari kita pakai yang Sitekit ya. Sitekit. Jadi dia dari Google, ini by Google ya. Ini by Google.
kita pakai dia ini dari Google. Jadi ini kan gua pakai Google Analytics ya, sesama aja. Walaupun ratingnya ini 399, yang sebelah nih 2445, yang aktif instalasinya 1 juta lebih, ini 3 juta lebih. Tapi nggak apa-apa, kita pakai yang ini aja. Google, oke? Nah, udah biasa ya, install now, terus activate it, ya. Activate, udah pakai it, activate. Oke, nanti kalau sudah, kalian akan menemukan sebuah gambar Google Site gitu, kayak ada site kit-nya, start setup. Nih. Ada udah nyampe sini teman-teman? Ada yang sudah sampai sini? Yang lagi nunggu install, yang lagi nunggu aktifnya? Oke. Oke ya, aku kasih sampai jam 12.45, sedangkan teman-teman nanti oke, bentar ya. Kak, Ya, mau nanya kalau yang ini kan nanti teh ada tugas yang perorangan yang screenshot itu kan Kak? ya. Nah itu tuh screenshot yang ini ya Ini. yang Ini. ya yang itunya ya Kak ya? Ya, ininya. Karena ini ada kode-kodenya ya gitu loh, kayak gitu. Oh ya, oke. Makasih Kak. Oke, yuk kasih. Oke ya, sebentar. Pak, Yuk. ini yang kelompok saya ngeklik activate, tapi nggak bisa dari tadi. Kenapa nggak bisa? Ada tulisan apa nggak? Activate, tar dulu ya, ditungguin ya teman-teman, tungguin dulu, jangan diburu-buru, ada langsung aktif. Oh iya, masih loading. Iya, tungguin, sabar ya. Nah, aku share selanjutnya ya. Mana? Oh ini. Oke. Nanti setelah dari sini, ya install now ya, install now, lalu ke sini, tiba-tiba muncul, udah install now, tiba-tiba muncul seperti ini. SiteKit Coalition, the SiteKit plugin is not activated. Nanti akan seperti ini konfirmasinya. Nah, ini belum ready. Ya, karena kita baru mengaktifkan aja, belum ready. Kita start setup di sini ya. Start setup. Oke. Kalau start setup, nanti kamu akan diarahkan ke sini. Welcome to SiteKit. Let's get you set up. Nah, ada 3 langkah yang harus lakukan. 4 sih. Jadi kita sign in dulu. Ini sign in pakai yang email Trinitas kamu, jangan pakai yang lain. Kan di awal kita pakai email Trinitas ya. Oke. Sign in pakai Trinitas dulu. Langkah-langkahnya ya. 1, yang kedua, nanti dia ada verify site ownership di sini. Proceed ya. Proceed dulu. Udah gitu, lanjut. Kalau udah ini kan you are verify, udah allow. Pencet aja allow-nya. Yang ketiga, nanti add site. Ya. Oke. Add site. Nanti kalau udah add site seperti ini, teman-teman akan diarahkan ke sini. Kalau nggak diarahkan, teman-teman buka lagi aja ke WordPress-nya. Di atasnya udah ada SiteKit di atasnya, ada logo G di bawah dashboard. Nah, nanti kalau udah sampai sini, teman-teman silakan resign. Sekarang resignnya turunkan dulu. Udah nyampein deh. Resign. Oke, aku turunkan semua ya. Iya. Saya tuh udah sign in, tapi pas balik lagi ke SiteKit-nya malah disuruh sign in lagi. Sign in lagi aja, nggak apa-apa. Oke. Memang aku juga sampai 2 kali kok sign in ya. Dan disuruh sign in kayak disuruh izinkan akses beberapa kali, tapi nggak apa-apa gitu. Ya. Ya biasa dari Google. Ya, kenapa? Tuh kalau tadi yang tulisan add plugin-nya itu gimana? Tulisan apa? Itu yang add plugin. Add plugin. Ya. Oke, kamu udah sampai sini belum? Aduh ya. Kamu udah sampai sini? Plugin. Tapi kalau ini gambarnya beda. Kamu cari di sini Google Analytics, udah belum? Apa? Di sini. Google Analytics. Iya, kamu nyari dulu lah. Kan kamu kayak Play Store juga, kalau mau install satu game, kamu nyari dulu dong. Ya. Iya, cari dulu tuh. Udah Google Analytics? Udah, muncul nggak? Iya. Muncul. Terus pakai SiteKit yang logo Google.
Dah? Tapi ini katanya yang instanya, kalau yang ada tulisan tombol instanya nggak bisa. Karena Terus soalnya bentar. kan yang Bentar. Kamu tuh sama siapa aja? itu yang sama yang Julian. Oke. Tulisannya udah apa? Tulisannya? Di sini di Sanoya tulisannya udah apa? Itu yang tulisannya install tapi nggak bisa dipencet. Install pakai ed. Install. Nah, Bentar. Tuh boleh kasih lihat. oke, boleh. Sukses screen ya. Kak, Tuh kalau aku yang gambarnya kayak gini. Coba. Oke, ini. Tuh yang dipakinya. Itu linknya Kamu salah. pakai kan ini pakai website yang Lombok ya. Bukan yang kamu. Kan kita pakai website Lombok. Tapi Ya. sama tar dulu kamu sama Julian kan? Ya. Oke, Julian, halo Julian. Udah aktif ini ya, udah install. Oke. Kalau sudah berarti Rafael Davin gini, nanti kamu Rafael, kamu tanya sama Julian ya. Kalau kamu nggak ngerti tanya Julian karena Julian yang udah mewakilkan di kelompok kamu gitu ya. Ya. Oke ya. Sip. Kak, Ya. Ini teh kalau mau sign in-nya teh gimana? Sign ini gimana? Kan ini ada- teh saya baru selesai activate si Google Kit ini Sidekit-nya. Lama loadingnya teh. Nah sekarang kan yang harus sign in itu kan? Bentar. Nyampe tadi udah sini belum? Udah setup udah. belum Kak. Belum ke sini. Belum, terakhir baru nge-activate doang. Oke, kalau activate kamu ke plugin aja, install plugin. Install plugin. Ya, ada kan menunya kan? Ada add-nya, ada install plugin kan? Udah. Heeh. Ada setup nggak? Nggak ada, Kak. Ada. Bentuknya beda, yang kayak ada contreng kayak ininya. Oh, itu bagian atas, tapi nggak ada, Kak. Oke, di atasnya ada nggak dashboard-nya? Di bawah dashboard ada Sidekit? Ada. Oh, iya ada. Oke, buka aja yang Sidekit-nya, buka. Sign in with Google, Kak. Nah, saya Google. Oke. Ada ya? Yang kotaknya dicontreng nggak? Kotaknya ini help us improve kayak gitu? Nggak usah ini mah. Oke. Ini mah kayak, jadi dia Google itu koleksi data-data. Jadi kita secara anonim tapi gitu. Akan masuk sebagai penelitian dia lah gitu. Nggak usah. Biasanya kalau kita help mereka nanti bakal ditanya lagi soalnya. Oke, gitu. Kak. Makasih, Kak. Oke. Oke, sampai sini nanti ya itu ya tadi ada 3 step ya. Silakan stepnya diikuti. Saya biasanya makanya nanti bisa izinkan segala macam biasa 3 step ini. Kalau sudah akan seperti ini. Nah, yang sampai sini boleh raise hand, teman-teman. Oke. Kak, Ya, sorry aku tadi ke disconnect. Yang Sidekit-nya cuman perwakilan kelompok aja, Kak? ya betul. Kamu sama siapa? Oh, sama Patrick, Kak. Oke. Oke, silakan kamu koordinasi sama kelompok kamu ya. Ya. Oke, Kak. Sip. Oke, ditunggu teman-teman 1 menit lagi lah. Ini untuk sampai ke sini ya, sampai ke nanti. Nanti kalau ada yang tadi sign in dan yang nambahin 3 step itu, balik lagi ke sini aja ke WordPress-nya. Soalnya kan ada seperti ini. Kalau sampai sini dikit lagi beres. Kak. Kak. Ini yang 3 step sebelumnya harus sign in with Google dulu. Iya, pakai yang SMS Trinitas.
Oh, iya. Kasih, Kak. Oke, sip. Oke, teman-teman ya. Kalau sampai sini boleh sambil nunggu. Kalau udah sampai sini, silakan di sini ada tulisan connect service. Ada analytics ya yang warna kuning kayak tangga gitu, kayak grafik. Di bawahnya ada connect service. Klik connect service-nya. Diklik, nanti teman akan ya sign in lagi kayak gitu ya ke email kalian sampai nanti kalian berhasil tulisannya connected ya di sini ya. Connect service ini ada connected gitu. Oke? Kak, Ya. ini kalau udah sign in pakai Google nih, ada yang kotak view and manage search console data perlu dicontreng. Contohin aja semuanya ya. Nggak apa-apa. Oke, Kak. Yo. Makasih, Kak. Yo, makasih. Kak, Yo, kenapa? Tadi kan kalau udah ini pencet yang apa analik apa sih kayak itulah bawahnya Ya, ini kan bawahnya teh pencet yang apa service kan Kak. connect service. Nah ini teh udah saya next ini teh minta ke ini coba saya share-kan aja ya. Boleh silakan. Bentar ya Kak. Ya, silakan. Ya, oke. Konfigurasi nanti saja langsung. Itu kan, nah itu yang tadi ya makanya kenapa GA WA ya. Itu kenapa tadi suruh GA sama WA. GA-nya buat tahu ke teman akun, satu lagi properti. Configure analytics kalau udah. Sok, boleh. Ini jadi konfigur aja ya Kak ya? Ya. Jangan di stop dulu ya. Kamu jadi role model. Oh, oke, siap. Oke, proceed. Nah, biasanya teman-teman kalau masuk lagi pakai email kamu. Jadi di sini memang kalau Google tuh dia make sure ya bagus pakainya itu. Kenapa kita bagus? Karena bawa aja langsung koordinat gitu. Dia minta konfirmasi dari kita bahwa ini kita yang ngerjain gitu. Ada banyak permissionnya gitu. Karena Google Analytics itu nggak semua orang pakai, makanya dia lebih banyak minta akses gitu. Bayangin kalau ada orang, kalau Google Analytics jadi orang yang maksudnya orang biasa pakai banyak gitu ya. Orang awam jadi kayak apa sih baik banget gitu kan. Gitu. Tunggu ya service-nya sampai connected nanti ya. Tadi connected sih. Jadi di sini, nah udah connected ya di situ. Tuh udah. Oke, thank you udah connected. Kamu boleh scroll ke bawah. Oke, Dikit ke bawah dikit. Ini, Nah, ini ada search funnel, ada set overview kayak gitu. Bawah lagi. Oke ya. Oke teman-teman, harus sampai kayak gini nanti ya. Harus connected itu yang terutama nanti akan seperti ini. Ya. Oke. Kamu udah sampai sini, kamu udah beres. Oke ya. Oke. Ini saya stopin aja ya share screen-nya. Boleh. Silakan. Makasih, Kak. Ya, makasih. Oke, teman-teman. Nah, aku lanjut lagi ya. Share ini satu lagi kita udah beres kok. Jadi itu tadi Kak Samuel ya. Sampai tahapnya sampai Samuel kayak gitu ya. Nah, teman-teman, saat ini mungkin akan biru-biru. Tapi dalam 24 jam, jadi dia kayak nge-synchronize dulu dalam 24 jam sampai 48 jam ke depan. Dia nge-synchronize sama Google Analytics-nya, sama di website-nya. Dia akan nge-tracking sejak berarti kamu udah konfigurasi, artinya dia lagi nge-synchronize dan dia udah tercatat. Setiap kali kamu buka lewat Android, lewat manapun, nanti akan tercatat dia. Ini contohnya seperti ini. Aku synchronize di tanggal 9. 9 itu hari Sabtu. Ya.
Minggu aku buka lagi. Aku buka akan seperti ini. Nambah user 3. Terus aku kemarin tanggal 11 nggak buka, aku buka lagi tanggal 12, 1 nambahnya. Terus 13 tambah lagi 1 gitu. Oke. Dia ke tracking. Nah, ini dia bisa baca ada organic search. Kalau organic search tuh jadi kayak kita searching misalkan kalau kamu sesi musik, kamu cari situ langsung keluar. Kamu klik. Tapi kalau ini direct, dia itu direct artinya dia kamu buka langsung linknya gitu. Gitu. Oke. Ada namanya location. Location di sini sebentar ya. Nah, ini di mana lokasinya di Indonesia seperti itu. Terus ada device-nya. Device-nya apa? Ada yang pakai sebentar ya, loading. Ada pakai mobile, pakai HP, ada saya pakai desktop, pakai komputer. Nah, ini semua kedetek, bawahnya juga ada unique search-nya, ada materi kelas dan lain-lain, sampel kayak gitu ya. Ini bisa kelihatan, ini halaman-halaman yang kontennya yang dilihat sama orang. Nah, oke, dikasih waktu seminggu, teman-teman. Nanti dari tiap kelompok kasih waktu seminggu untuk sesi nge-freeze kah? Oh, astaga, maafkan. Aku salah nge-share. Lupa. Oke. Oke, teman-teman, udah kelihatan ya. Kayak di sini ya tadi yang tadi channel location device ini ya, tadi semua ya. Ini ya. Nah, ini yang tadi ada ini tadi yang 5 ini loh gitu ya. Terus ini channelnya bisa kelihatan di sini. Ini teman-teman nanti akan rasain sendiri. Ada visitor uniknya from search, lalu ada ini konten-kontennya, halaman yang dibuka. Nah, ini bisa juga kamu buka ke Google Analytics bisa. Misalkan nanti dibuka data aja itu lebih lengkap lagi source-nya ya. Ini hanya overview dikit aja. Nah, tugas teman-teman adalah seminggu nanti dalam 24 jam itu akan berubah seperti ini. Dalam 24 jam ya minimal. Teman-teman seminggu ke depan nanti lihat lagi, atau screenshot kumpulkan. Kebayang ya tugasnya gampang ya. Tinggal ini udah aktifkan, besok teman-teman login aja ke sini, cek aja udah belum aktif. Kalau udah, nah teman-teman sama teman kalian share-share aja nih linknya, buka dong, supaya nanti nambah datanya gitu. Bukan buka lewat HP, lewat Android, atau lewat mobile gitu. Oke? Kak, nanti ya. Itu SS-nya itu per hari atau seminggu doang? Seminggu aja, pokoknya seminggu akhir. Seminggu hari terakhir aja gitu ya? Oh, oke. Kalau kamu dulu pernah praktikum kacang hijau, memang kamu catat per hari kan, ini tumbuh berapa senti. Iya, Kak. Tapi kalau ini, kamu catat hasil akhirnya aja. Kacang hijau udah berpunya daun. Nah, kamu catat hasil akhirnya aja. Jadi, kamu besok buka doang buat cek dalam 24 jam, berarti besok sore lah kamu buka. Udah kayak gini belum? Satu, ya, kalau udah ya udah. Nanti kamu seminggu ke depan, kamu cek di masuk lagi ke login website kamu. Nah, kamu screenshot hasilnya seperti apa. Itu yang menjadi sebuah progresnya. Nah, nanti kelihatan, oh, di hari tengah-tengah hari ada yang buka nih berapa misalkan 50 kayak gitu. Oke? Nanti kamu screenshot ya. Gitu jadinya. Makasih, Kak. Itu tugasnya ya. Oke, teman-teman ya. Nah, materi sudah dibagikan teman-teman, yang mau nanya silahkan. Tapi harinya sudah beres. Oke, aku stop share dulu ya. Materi kita beres hari teman-teman. Terima kasih. Silakan Ibu. Ya, tadi kalian udah praktek yang individu sama yang kelompok ya. Saya cek dulu yang individunya. Banyak yang belum mengumpulkan screenshot-nya. Minta tolong ya. Atau ada yang belum berhasil? Kalau ada yang belum berhasil, boleh langsung nanya ya. Sebentar Bu, tadi nge-lag soalnya Bu. Ya. Yang lain? Saya belum Bu. Ini Bu lagi mau upload Bu. Oke. Lagi ngupload saya juga Bu. Tadi kan merhatiin ini Bu. Siap. Terus yang kelompoknya kalian dikasih waktu 1 minggu. Masing-masing kelompok 1 minggu kan? Nah itu nanti cukup perwakilan dari satu kelompok 1 orang saja yang mengumpulkan. Terus nanti di Kavania akan share tugasnya apa saja yang harus dibikin. Tapi saya minta itu formatnya dibikin dalam Word. Terus 1 screenshot, 2 screenshot berarti, tapi tolong dijelaskan.
dijelaskan screenshot-nya ya. Misalnya kan nanti masing-masing web kelompok itu berbeda-beda hasilnya ya. Terus nanti biar kita bisa ngecek, silahkan kamu kirimkan linknya antar kelompok, antar kelas ya, biar kita sama-sama coba dilihat kalau pengunjungnya banyak yang mengunjungi web kamu, benar nggak itu si Google Analytics-nya benar berfungsi nggak di web kamu, gitu ya. Seperti itu. Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Oke, terima kasih. Ada yang masih bingung? Kalau ada yang masih bingung boleh nanya ya. Untuk Bu, ya, yang saya masih belum bisa dibuka, Bu. kenapa? Yang saya masih belum bisa dibuka, Bu, Google Analytics-nya. Oh, ya udah nanti berarti bisa nanya terakhir ya, Kanel.